Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Sekarang sedikit beda. Kalau dulu atau kemarin-kemarin biasanya ketemunya di kelas, di kampus. Sekarang ketemunya secara online, kita kuliah online. Jadi mungkin kamu melihat saya di video ini. Video ini tuh sebenarnya sebagai pelengkap dari PPT yang saya share atau materi yang saya share melalui PPT. PPT ini bisa kamu download di postingan di Google Classroom. Jadi di Google Classroom ada materi titik dua bla 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 bla. Kamu buka yang PPT kamu bisa download. Tapi kalau misalnya baca PPT aja kadang-kadang kan kurang bisa dimengerti. Makanya saya bikin video ini supaya PPT-nya bisa lebih dimengerti. Nanti selama perkuliahan ini sebetulnya kamu nggak akan lihat muka saya terus menerus, nanti bosen. Jadi muka saya nanti mungkin akan mengecil dan kita akan sambil memainkan slide PPT-nya. Oke, oh ya sebelumnya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap melakukan social distance. Jadi kalau saya lihat beberapa status teman-teman ada yang ngeluh katanya kayak orang libur malah main, malah atau lihat berita juga malah main ke puncak, malah main ke Lembang gitu. Ada yang ke pantai Anyar, Anyar apa Carita, ya apalah itu ya pantai pokoknya. Jadi bener-bener off tuh bukan libur, ini saatnya kita mengisolasi diri di rumah, kita menjaga jarak secara sosial dengan orang lain sementara waktu ini dalam waktu 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena 2 minggu itu masa inkubasinya virus corona gitu. Jadi mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada nonton video ini tetap diberi kesehatan, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita masuk materi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu. Jadi di luar itu ada kucing. Kucingnya suka saya kasih makan. Bukan kucing peliharaan, tapi lagi beger, lagi pengen kawin. Jadi kalau misalnya nanti ada teriakan-teriakan yang sedikit rancu, harap dimaklumi ya. Oke, minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan bicara tentang emotion, moods, attitudes, dan job satisfaction. Materi ini kita akan bagi dua, atau saya akan bagi dua. Yang pertama itu emotion, moods, dan attitudes. Pertama kita bahas dulu emotion atau emosi. Emosi, apa sih emosi? Emosi itu adalah perasaan yang kuat atau hebat terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi kalau perasaannya sifatnya nggak kuat, nggak hebat, ya bukan emosi. Kuat tuh kenapa? Kalau kuat tuh jadi bukan hanya terjadi di sisi afeksi, tapi sampai memunculkan reaksi-reaksi fisiologis. Misalnya otot-otot kita pengen senyum, pengen marah, muka jadi merah, keluar keringat misalnya. Itu emosi gitu. Jika misalnya kesal tuh sampai mukanya merah atau sampai tangannya bergetar gitu, itu emosi karena perasaannya sangat kuat, hebat. Atau sedih sampai eh, apa lemas kakinya misalnya dan lain-lain. Jadi kalau emosi itu perasaan kuat, hebat karena seseorang atau karena sesuatu, maka kejadian atau lihat apa bisa aja itu emosi. Emosi itu biasanya ada dua, emosi positif dengan negatif. Positif misalnya happy, bahagia, kaget, terharu, positif. Kalau negatif marah, misalnya jijik, itu emosi negatif. Yang kedua itu moods. Moods itu atau bahasa Indonesia itu suasana hati. Jadi perasaan yang intensitasnya tidak lebih kuat dari emosi biasanya muncul tanpa ada kejadian khusus sebagai stimulusnya. Jadi kalau emosi itu biasanya ada stimulusnya. Kita apa namanya, ada yang bikin, misalnya kita kerja kelompok, satu anggota kelompoknya nggak ngerjain tugas, atau misalnya kita waktunya jadwal presentasi, satu anggota kelompoknya nggak muncul nih buat presentasi, nggak ada kabar, terus kita kesel. Itu emosi, ada jelas gitu, ada penyebabnya, ada triggernya. Tapi kalau moods, triggernya tuh lebih nggak jelas gitu, karena biasanya dia akumulasi dari beberapa emosi yang udah terjadi, akhirnya bikin suasana hati kita jelek. Misalnya kita di jalan ketemu orang bawa kendaraannya ngaco, nyampe kampus udah datang pagi, dosennya nggak datang misalnya, pas kuliah berikutnya presentasi satu anggota kelompok nggak datang, terus
kesel tuh seharian itu, mood kita jadi jelek sampai malam misalnya, sampai nyampe rumah lagi suasana hati kita jadi negatif, jadi jelek. Itu moods itu nggak akan, jadi moods biasanya intensitasnya lebih lama gitu dibanding emosi. Kalau emosi lebih pendek tapi intensnya hebat gitu. Sorry, jangka waktunya lebih pendek tapi intensitasnya tinggi gitu. Jadi sampai marah misalnya, itu karena intensitasnya sampai tinggi, sampai meledak marah itu karena tinggi gitu. Tapi ya bentar, nggak akan marah-marah. Orang pagi kesel sama seseorang terus sampai malam marah-marah terus ngomel, kayaknya enggak gitu. Biasanya ya beberapa menit atau paling banter juga beberapa jam, ya udah gitu udah gitu. Tapi kalau moods itu panjang, bisa seharian, bahkan bisa beberapa hari gitu. Itu moods. Attitudes atau sikap itu perasaan atau kepercayaan seseorang. Biasanya ini cenderung stabil gitu. Jadi eh nggak menit, nggak jam, nggak hari, tapi stabil beberapa bulan, beberapa tahun terhadap orang lain, terhadap kelompok lain, terhadap ide yang lain, atau terhadap sebuah pekerjaan. Jadi misalnya sikap saya sama Pak Ilham misalnya negatif, itu nggak akan sehari negatif. Gitu. Bisa jadi selama perkuliahan saya, mahasiswa saya ada yang punya sikap negatif ke saya, punya attitude negatif, atau punya attitude positif. Bisa juga 1 semester, bisa juga 4 tahun selama kuliah di Unibi itu sikapnya negatif ke saya atau positif ke saya. Jadi itu tuh lebih stabil, sehingga jangka waktunya lebih panjang. Nah, berikutnya kalau ngomongin attitude itu ada komponen attitude. Komponen attitude itu 3. Jadi ada kognitif, afektif, dan behavior. Jadi kalau kognitif itu proses di kepala kita, ketika kita melihat seseorang, ketika kita berinteraksi, kita pikirkan ide apa yang muncul, persepsi apa yang muncul, itu kognitif. Dari persepsi itu kita simpulkan. Jadi afektif. Jadi perasaan. Suka apa nggak suka. Rasanya kayak gimana. Setuju nggak setuju. Benci apa senang gitu. Dari afektif muncul jadi perilaku. Bisa nggak dari kognitif langsung perilaku? Bisa aja. Gitu. Jadi kalau lihat di model yang ini, komponen of attitude itu ada panah tuh sebelah sini, yang paling kiri. Itu panahnya kan kognitif, ada yang ke behavioral, kognitif ada ke afektif, afektif ada ke kognitif, afektif ada ke behavioral. Jadi bisa aja kognitif dulu ke afektif tanpa ada perilaku, mungkin aja, atau dari kognitif langsung ke perilaku bisa jadi, atau dari afektif, dari feeling dia nggak kognitif dulu, mungkin karena udah dari dulu kognitifnya udah ada, afektif langsung behavior, itu bisa aja. Jadi attitude nih prosesnya 3. Nah, dari 3 ini kalau misalnya di PIO, di pekerjaan, attitude biasanya terhadap atasannya kah, terhadap rekan kerjanya kah, terhadap pekerjaan yang dia kerjain, terhadap posisinya, nanti menentukan attitude-nya itu akan positif atau negatif. Dari kognitifnya dulu, dari afektif, lalu ke perilakunya, misalnya gitu. Contohnya kalau di sini seorang supervisor tuh ngasih promosi ke rekan kerja yang kita pikir rekan kerja itu belum pantas untuk atau nggak sepantas kita untuk dapat promosi. Mestinya yang dapat promosi itu kita gitu. Nah, itu kognitif. Kita bilang bahwa kita berpikir bahwa atasan kita tuh nggak adil gitu, unfair. Nah, itu baru kognitif kita. Kita bisa menentukan, kita berpersepsi lalu kita berpikir bahwa dia unfair, itu kognitif. Kita menentukan dia unfair, dia nggak adil, terus kita jadi punya perasaan, saya nggak suka sama orang ini, saya nggak suka sama atasan saya karena dia nggak adil gitu sama saya misalnya. Itu udah masuk ke afektif. Behaviornya, ketika atasan saya ngasih pekerjaan, saya jadi malas-malas ngerjainnya. Gitu. Saya nggak mau ngerjain itu tepat waktu misalnya gitu. Atau misalnya ketika di kelas misalnya, kalau saya nilainya jelek, misalnya si A nilainya jelek, si A nilainya, atau misalnya Pak Ilham tuh nanya di kelas ke kalian semua, terus ketika si A jawabannya salah, Pak Ilham tuh biasa aja, tapi ke si B pas jawabannya salah tuh Pak Ilham ngamuk-ngamuk tuh di kelas misalnya. Itu orang berpikir, wah nggak adil nih, kenapa ke si A
pilih kasih tuh Pak Ilham gitu. Ke si A baik-baik aja, ke si B kok ngamuk-ngamuk. Akhirnya bisa jadi si B jadi nggak suka sama saya, sama si Pak Ilham tuh. Nggak suka sama Pak Ilham, akhirnya malas ikut kuliah. Di kelasnya misalnya tidur-tiduran, nggak mau dengerin, datangnya telat, dan lain-lain, sering absen gitu. Itu komponen attitude, kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, di sini kita membuka lebih detail apa perbedaan emotion dan moods. Jadi kamu bisa baca. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris saya ngambil dari bukunya Robbins and Judge. Jadi kamu kalau punya buku Robbins and Judge, buka di chapter emotion dan bla bla bla, saya lupa. Tapi kalau nggak salah emotion, moods and attitude at works kalau nggak salah. Jika kamu buka ini ada modelnya. Ini saya ngambil dari Robbins and Judge. Jadi kalau emosi itu disebabkan oleh kejadian khusus, spesifik. Misalnya kalau orang emosi jelas ngomong, saya kesel nih ya sama orang tadi, masa, udah jelas emosi. Kalau mood bisa orang tanya, kamu lagi bete ya? Iya lagi bete. Kenapa sih? Nggak tahu, seharian ini malas aja gitu. Itu mood. Emosi itu durasinya lebih pendek, detik atau menit, detik atau menit gitu kalau di sini. Tapi kalau mood itu bisa lama, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari gitu, bisa seminggu tuh malas misalnya gara-gara moodnya jelek gitu. Nah kalau emosi spesifik biasanya marah, takut, sedih, senang, jijik, kaget gitu. Kalau kalau emosi betul itu, kalau mood biasanya dua, mood positif atau negatif. Emosi biasanya ditunjukkan dengan perubahan ekspresi wajah gitu. Orang marah gitu. Orang happy. Gak mungkin orang marah tapi saya marah tapi ketawa-ketawa misalnya. Bisa aja, ya mungkin aja kalau dia ada kelainan, tapi biasanya yang normal nggak kayak gitu. Kalau moods bisa aja saya lagi mood jelek tapi saya tetap menampilkan saya yang ceria misalnya, tapi dalam hati saya mood saya lagi jelek gitu. Itu bisa aja. Dan kalau emosi itu biasanya tunjukkan dengan eksplisit perilaku, marah, nangis gitu, nunjuk-nunjuk orang misalnya kalau kesel, atau bahagia loncat-loncat, atau kaget, Allahu Akbar bisa kaget, itu bisa aja gitu kalau emosi. Kalau moods enggak, biasanya disimpan aja di dalam. Itu perbedaannya. Ini bisa dibaca di PPT. Kalau mau lebih detail bisa baca di bukunya Robbins and Judge. Nah, dari mana sih seseorang bisa punya moods, bisa punya emotion? Ada 5, ada salah 5. Jadi kalian bisa cari lagi di yang lain apa aja penyebab mood dan emotion. Tapi salah 5-nya, pertama itu personality atau kepribadian seseorang. Kayak yang pertemuan sebelumnya kita bahas gitu, bahwa seseorang tuh ada yang bisa ngatur emosi, ada yang enggak. Maksudnya emosi itu bisa positif bisa negatif ya, tapi dia bisa ngatur emosi apa enggak, dia bisa menempatkan enggak, dia mengekspresikan emosinya di satu kondisi ini tepat atau enggak gitu. Itu gimana kepribadian seseorang. Gimana waktu hari bulan tertentu. Percaya nggak? Percaya dong. Misalnya gini, kayak kuliah deh gitu, atau dosen, atau mungkin saya sendiri. Kalau kamu di antara, jadi karena Sepio tuh ngajar 3 kelas, 2019 ada 3 kelas ya. Ada yang kelasnya pagi, ada yang kelasnya yang 8.40, ada yang 10.20 gitu. Jadi mungkin akan berbeda gitu ketika saya ngajar 8.40 dengan 10.20, atau misalnya suatu kamu punya pengalaman dengan dosen yang ngajarnya jam 3:30 misalnya, 3:30 sore, pasti mungkin akan berbeda gitu. Karena moodsnya mungkin udah beda. Dia udah ngalamin kecapean kerja tuh dari pagi sampai sore harus ngajar gitu. Beda dengan 8.40 atau 7.50 atau bahkan jam 7. Atau jam 7 mungkin bakal lebih jelek moodnya karena
gila ya, masih ngantuk pagi-pagi harus disuruh ngantor, harus suruh ngajar, harus suruh kuliah gitu. Tapi kalau jam 8, setengah 9 mungkin moodnya akan lebih bagus. Jadi waktu. Atau hari, misalnya hari Senin. Orang bete itu hari Senin. I hate Mondays katanya gitu. Jadi masih masih feelingnya masih feeling weekend, terus misalnya suruh kerja gitu gitu, bisa jadi beda emosi dan moodsnya. Orang pas ngajarnya hari apa, ngantornya hari Kamis, hari Jumat lebih happy. Atau jangan-jangan terbalik, misalnya pas ngajar hari Jumat udah nggak mood ngajar karena pikirannya udah ada di weekend, dari Sabtu Minggu, bisa aja gitu. Atau akhir bulan awal bulan urusan udah gajian apa belum, jadi orang fokus mikirin aduh gajian 2 minggu lagi nih, 3 minggu lagi nih gitu, akhirnya jadi nggak mood kerja, bisa aja kan gitu. Kalau misalnya awal bulan lagi happy baru gajian tuh, segala kebutuhan terpenuhi, belum banyak tagihan misalnya, bisa aja mood kerjanya lebih bagus. Jadi gimana waktu hari bulan tertentu juga ngaruh. Atau musim hujan, musim kemarau juga itu ngaruh. Panas, kalau kemarau mungkin karena panas gitu, atau misalnya karena moodnya jelek karena kalau yang bawa motor mungkin jadi harus sering hujan-hujanan, sepatu sering basah, celana sering basah, harus sering nyuci celana, ganti kemeja, ganti baju dan lain-lain gitu, bisa aja kayak gitu. Tiga, itu karena stres gitu, jadi stres kerja. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya ngajarnya sore-sore, stres kerjanya udah numpuk tuh dari pagi, akhirnya pagi banyak kerjaan, ketemu mahasiswa atau ketemu dosen, dari pagi udah kuliah, udah stres, kuliah ini ada tugas, kuliah itu ada tugas, sore ketemu mata kuliah yang ringan pun mungkin akan kurang mood gitu, atau emosinya jadi jelek gitu, melihat dosen apa namanya nggak mengenakan dikit juga udah langsung terpancing emosinya, bisa karena stres atau karena banyak tugas. Biasanya orang orang kadang-kadang kalau misalnya orang lagi stres, jangankan di trigger oleh sesuatu yang berat gitu, jadi oleh berisik aja gitu ya, kayak kucing beger aja pengen kawin, au 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 gitu, juga udah stres, udah kesal, langsung kesal tuh, bisa kucingnya dilempar pakai sendal gitu. Tapi kalau orang lagi happy, stresnya lagi rendah gitu, mungkin ya biasa aja. Ada yang belakang ada dangdutan juga cuek-cuek aja gitu. Jadi stres juga bisa menjadi sumber atau jadi pengaruh seseorang punya mood jelek, positif atau negatif, atau emosi positif atau negatif. Keempat, itu kurang atau banyaknya tidur. Ini saya mencari kata yang tepat agak susah. Jadi kalau kalian punya usul, kurang atau banyaknya tidur apa sih kata-katanya? Saya lupa. Jadi intinya kayak orang kurang tidur itu bisa jadi moodnya jadi jelek gitu. Atau orang kebanyakan tidur gitu. Orang kebanyakan. Ya ada sih orang yang tidurnya memang banyak dari sononya gitu. Tapi kan ada juga orang kalau tidur banyak sakit kepala lah, misalnya. Jadi males ngapa-ngapain gitu, banyak gitu. Dan kelima, aktivitas sosial. Jadi udah berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan berbagai lingkungan, itu bisa bikin mood seseorang terpengaruh gitu, atau emosinya terpengaruh gitu. Itu sumber dari mood dan emotion. Nah, di dunia kerja itu ada namanya effect event theory. Nah, jadi effect event theory ini teori yang menjelaskan afeksi seseorang tuh berpengaruh di tempat kerja, sehingga nanti hubungannya bisa mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja seseorang dan kepuasan kerja seseorang. Jadi kalau misalnya kita hari ini kan bahasnya emotion, moods, attitude, dan kepuasan kerja and job satisfaction, itu di mana jembatannya antara tiga hal tadi, emotion, moods, attitude dengan job satisfaction, itu di slide ini gitu, di model ini. Jadi kalau lihat dari paling kiri itu ada lingkungan kerja. Jadi misalnya work environment tuh apa yang terjadi, situasi kerja lah gitu ya. Di tempat kerja ada karakteristik pekerjaannya, tuntutan pekerjaan, dan misalnya tuntutan untuk melakukan emotional labor. Emotional labor nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi intinya itu emotional labor itu pekerjaan atau tuntutan pekerjaan supaya kita mengatur emosi tertentu atau menunjukkan emosi tertentu.
lebih mengatur sih. Jadi kerja kita tuh menuntut kita menunjukkan emosi tertentu nggak? Atau pekerjaan kita tuh dituntut untuk meredam emosi tertentu nggak? Itu emotional labor. Dan ada work events atau kejadian di tempat kerja. Gitu. Ada gangguan kerja harian atau ada penambahan beban kerja. Nah, jadi ketika kita kerja, kerjaannya ada seperti ini standarnya gitu. Tuntutan kerjaan standar. Karakteristik pekerjaan itu standar gitu. Ya maksudnya dosen udah jelas gitu. Karakteristiknya kerjanya gini, tuntutan kerjanya kayak gini gitu. Requirement emotional labornya seperti ini. Tapi tiba-tiba dalam satu hari itu ada sesuatu yang berubah. Misalnya ada gangguan, AC-nya nggak jalan misalnya. Atau ada tambahan beban kerja. Misalnya tiba-tiba saya harus ngerjain sesuatu gitu, di luar rencana saya gitu hari itu. Atau misalnya harus ditarik jadi panitia apa misalnya. Di luar kerjaan saya yang standar gitu. Tiba-tiba ada tambahan. Nah, ketika itu terjadi, itu akan hal tersebut akan dipengaruhi oleh satu kepribadian dan mood saya saat itu. Gitu. Moodnya bagus apa jelek? Personalitinya kayak gimana? Apakah emotional salah satunya ya gitu, emotional intelligence-nya bagus apa jelek gitu. Kalau misalnya mood saya lagi jelek, bisa jadi emosi dan emotional intelligence saya jelek misalnya. Saya nggak bisa meregulasi, saya nggak bisa mengatur emosi saya yang muncul. Bisa jadi ketika kejadian seperti itu, reaksi emosi saya yang muncul negatif. Saya jadi uring-uringan. Saya jadi kesel. Akhirnya apa? Kinerjanya kemungkinan turun. Atau saya merasa nggak puas dengan kerjaan saya. Atau terbalik misalnya, ada beban kerja yang mendadak atau ada gangguan kerja, tapi karena mood saya lagi bagus, reaksi emosi saya jadi positif gitu. Jadi saya happy aja, nggak ada masalah gitu. Oh ya udah hari ini udah nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Akhirnya ya kerjaan saya tetap puas-puas aja dan performance saya juga tetap bagus-bagus aja. Itu effect event teori. Lanjut, nah ini yang kita bahas tadi emotional labor. Jadi emotional labor itu regulasi emosi yang dilakukan oleh seseorang pegawai sesuai dengan tuntutan organisasi. Bisa dicapai melalui dua cara. Surface acting atau deep acting. Jadi emotional labor itu ketika misalnya kita diminta oleh pekerjaan untuk meregulasi emosi, mengatur emosi. Emosi apa yang harus ditunjukkan dan emosi apa yang harus diredam. Paling gampang apa sih kerjaan yang pakai emotional labor? Misalnya frontliner, customer service, misalnya teller, itu emotional labor. Lagi bad mood, sama ketemu customer atau konsumen yang nyebelin, itu nggak bisa kita balik marah-marah gitu. Tetap harus menunjukkan emosi yang positif, tetap kayak happy to help gitu, senang, siap, happy untuk membantu gitu. Gak bisa nunjukin marah. Atau misalnya ada yang datang misalnya mohon maaf misalnya bau badan gitu, terus kita menunjukkan rasa muka jijik gitu, tuh nggak bisa gitu kalau kerjaan seperti itu. Atau perawat misalnya, itu pakai salah satunya ya, selain frontliner customer service, perawat juga pakai emotional labor gitu. Kalau misalnya perawat ngerasa jijik atau ngerasa takut gitu, orang ada yang lagi apa bersihin lukanya misalnya, terus dia ngerasa aduh gitu kan, nggak boleh gitu, pasiennya makin ngeri itu kan gitu. Orang perawatnya aja takut gitu, apalagi pasiennya gitu. Itu emotional labor itu dua, ada surface acting. Jadi surface acting itu dari dalam dirinya secara afeksinya nggak ada yang berubah emosinya. Ketika dia takut tetap takut, ketika dia kesel tetap kesel, tapi secara fisiologis ekspresi muka dia berusaha untuk tidak menunjukkan emosi yang ada gitu. Itu surface acting. Kalau deep acting, seseorang ini di pekerjaannya dia mendalami pekerjaannya sehingga ketika diminta untuk memiliki emosi positif, itu benar-benar dari afeksinya pun dia selalu positif. Kadang ada orang yang kalau saking keselnya tuh, misalnya frontliner customer service, dia narik napas dulu,
astagfirullahaladzim misalnya. Oke Pak, gini ya Pak. Jadi misalnya gitu. Dia berusaha untuk tetap ada di deep acting gitu. Salah satu mungkin contoh itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan supaya dia tetap ada di deep acting, bukan hanya di surface acting. Surface acting bisa aja jadi mukanya happy tapi dia sambil kebentak, iya ini gini ya Pak ya, ini ya, itu bisa aja surface acting. Jadi secara afeksi dia tetap emosinya nggak terregulasi, tapi dia hanya meregulasi apa yang bisa ditunjukkannya aja gitu, ekspresi muka misalnya, atau misalnya gerak geriknya gitu. Kalau deep, dia benar-benar seorang pekerja itu benar-benar berusaha meregulasi dari dalam dirinya. Oke, yang kedua, jadi selanjutnya kita pindah ke bagian kedua, kita bahas job satisfaction. Apa sih job satisfaction? Jadi job satisfaction tuh kalau lihat tadi apa namanya, affect event theory gitu dan komponen attitude itu memicu. Affect event theory itu model yang bisa memicu job satisfaction. Komponen attitude juga bisa memicu job satisfaction. Job satisfaction itu attitude positif atau emosi positif berdasarkan penilaian dirinya terhadap pekerjaan yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya attitude-nya positif, emosinya positif, lalu memberikan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan atau jabatan yang dia miliki gitu. Nah, nanti gimana? Positif apa negatif? Kalau positif ya berarti job satisfaction-nya kemungkinan juga positif. Nah, di sini ini model yang menggambarkan, sebenarnya kalian bisa baca sendiri, antecedent, korelasi, dan consequences dari job satisfaction. Antecedent itu penyebab. Penyebab, apa yang menyebabkan seseorang bisa punya job satisfaction yang baik, atau job satisfaction yang tinggi, dan job satisfaction yang rendah. Consequences, itu hal yang dipengaruhi oleh job satisfaction. Jadi ketika seseorang merasa puas, dia akan memunculkan karakteristik seperti apa sih, atau perilaku seperti apa sih, itu consequences. Jadi ulang lagi ya, kalau antecedent itu penyebab, apa yang bikin seseorang puas di kerjaannya, itu antecedent. Kalau orang udah puas atau orang nggak puas, kira-kira apa tuh yang dipengaruhi, apa tuh yang muncul, itu consequences. Jadi konsekuensinya apa orang puas dan nggak puas. Korelasi itu sebetulnya hal lain di luar sana, tapi yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Oke, kita ambil contoh ya beberapa. Tapi sisanya silahkan boleh baca di PPT-nya. Kalau mau lebih, misalnya PPT-nya nih kurang jelas kebacanya, kalian bisa baca di bukunya Robbins and Judge Organizational Behavior. Kalau nggak salah saya udah share e-booknya, tapi kalau misalnya ada yang pas saya belum punya, kamu boleh minta lagi ke saya, nanti akan saya share e-booknya. Jadi salah satunya apa? Misalnya nih ada job karakteristik. Job karakteristik misalnya otonomi. Orang dikasih otonomi. Otonomi apa sih? Otonomi itu kebebasan untuk mengatur pekerjaan yang akan dia lakukan gitu. Jadi kalau otonominya tinggi, beberapa pekerjaan mungkin akan puas. Pekerjaan yang sifatnya manajerial, mungkin dia akan puas. Dia punya kebebasan untuk ngatur. Saya mau ngerjain yang mana, decision makingnya, pengambilan keputusannya terserah saya, otonominya tinggi. Tapi kalau pekerjaannya yang mungkin operasional, misalnya kayak buruh pabrik misalnya, atau misalnya bagian produksi misalnya, tapi dikasih otonomi tinggi, mungkin malah jadi nggak puas gitu, karena jadi nggak jelas yang udah kerjain apaan gitu kan. Itu salah satunya otonomi. Ada role state, ada role conflict misalnya. Misalnya role conflict itu dalam pekerjaan dia punya dua peran. Contohnya misalnya gini, atau enggak role conflict itu kayak ibu-ibu misalnya. Ibu rumah tangga tapi dia pemimpin juga di perusahaan misalnya. Orang-orang ada di manajerial, seorang leaders gitu di perusahaan misalnya. Dia manajer misalnya. Dia manajer di perusahaan. Jadi kalau dia leaders tuh bisa nyuruh siapapun di bawah dia.
nyuruh pria maupun perempuan bebas, tapi ketika dia nyampe rumah, dia menjadi istri seseorang dan ibu seseorang. Itu bisa jadi konflik, itu bisa bikin orang puas dan nggak puas. Ketika konfliknya tinggi, dia nggak bisa memilah dan memilih perilaku, waktu, dan apalagi kepentingan lain gitu antara menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang woman leaders atau pemimpin wanita. Itu bisa jadi dia ngerasa nggak puas. Nggak puasnya bisa nggak puas di pekerjaan gitu, atau mungkin nggak puas di kehidupan keluarganya gitu, itu macam-macam. Nah itu salah satunya. Atau juga hubungan dengan leaders misalnya. Jadi contohnya apa? Contohnya kita ambil yang ringan dan lucu, misalnya leader reward behavior. Jadi perilaku ngasih reward leadernya oke nggak gitu. Misalnya apakah leadernya cuma ngasih kerjaan aja banyak, emang sih sering ngasih bonus gitu misalnya, tapi ternyata kerjaannya terus aja, yang penting selama dibayar lu harus kerja gitu. Bisa jadi orang nggak puas. Kayak teori reward yang minggu lalu saya bahas atau beberapa minggu lalu saya bahas. Jadi yang reward internal dengan eksternal gitu. Orang leadernya ini suka ngasih pujian nggak, suka ngasih penghargaan nggak, apresiasi nggak, misalnya kayak gitu. Juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ya, beberapa minggu lalu saya bilang gitu ya. Jadi reward internal eksternal berpengaruh ke kepuasan kerja. Konsekuensinya, contohnya misalnya ada motivasi. Orang puas, otomatis motivasinya akan lebih bagus dalam mengerjakan pekerjaannya. Ada namanya citizenship behavior. Jadi citizenship behavior itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Itu kalau bahasa Indonesia itu perilaku kewargaan, semacam kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di rumah, punya tetangga tuh, sama tetangga kan pasti punya makanan ngasih ke tetangga gitu. Atau misalnya lewat saling nyapa gitu. Atau tetangganya ada masalah, kenapa Pak? Ini, oh ini mah gampang saya tahu kok gitu. Jadi saling tolong menolong. Di organisasi juga sama gitu. Jadi citizenship behavior itu perilaku saling tolong menolong di pekerjaannya, walaupun misalnya tolong menolong itu bukan kewajiban seseorang. Misalnya gini, contohnya, jadi ribet ya. Contohnya gini, misalnya saya dosen bio misalnya, Bu siapa ya? Bu Cahya, ya mungkin kalau beberapa dari kalian ada yang diajar sama Bu Cahya. Bu Cahya itu suatu ketika misalnya mata kuliahnya beda dengan saya, tapi ketika saya nggak bisa masuk, Bu Cahya bersedia untuk masuk ke kelas saya untuk ngegantiin saya ngajar, walaupun itu hanya memberikan tugas misalnya, bukan nerangin. Itu citizenship behavior. Atau sebaliknya, ketika Bu Cahya ada halangan nggak bisa masuk ke kelas, saya ngegantiin kelasnya Bu Cahya, psikologi sosial misalnya. Saya nggak terlalu ahli psikologi sosial, tapi karena saya punya citizenship behavior, ya udahlah saya bantu deh Bu Cahya, minimal untuk kasih tugas, atau saya kasih tugas terus presentasi saya tonton, saya nilai, misalnya kayak gitu. Tuh contoh citizenship behavior. Atau apalagi sebaliknya nih ya, yang negatif, atau withdrawal behavior, absenteeism, bolos, absenteeism, turnover, resign, keluar dari kerjaan. Jadi secara masif banyak, nggak masif sih, satu orang pun sebutnya turnover. Jadi kalau misalnya orang nggak puas, bisa jadi dia keluar, gitu, resign, nyari pekerjaan yang menurutnya atau sekiranya lebih cocok. Terus apalagi, atau lateness misalnya, datangnya telat, malas-malasan, itu juga bisa karena orang nggak puas. Nah, satisfaction, kalau misalnya kita menilai satisfaction seseorang di pekerjaan itu bisa dilihatnya dua, overall atau facet. Jadi overall satisfaction atau facet satisfaction. Overall satisfaction itu jadi kalau orang puas itu kan ada macam-macam tuh, terhadap reward, terhadap leaders, terhadap pekerjaan dia, terhadap role dia yang tadi kita lihat di antecedentnya gitu misalnya. Nah, kita kasih skor, rewardnya berapa, kepuasan dia di reward berapa, kepuasan dia di leader berapa gitu. Nah,
terus kita jumlahin, terus kita nilai secara overall, itu overall satisfaction. Kalau facet satisfaction itu hanya 1, nilainya 1. Secara reward puas nggak? Puas. Oh, berarti facet satisfaction di bidang reward dia merasa puas gitu. Kalau overall semuanya, jadi secara keseluruhan, kalau facet cuma 1 atau 2 aspek gitu, atau 3 aspek, jadi nggak terlalu banyak, nggak semuanya dinilai gitu. Oke, jadi itu materi untuk pertemuan kali ini. Emotion, moods, attitude, dan job satisfaction. Mudah-mudahan penjelasannya cukup dimengerti dengan metode seperti ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Tapi sekali lagi, jangan nanya di video YouTube. Nanya di mana? Nanyanya di postingan di Google Classroom. Jadi kalian kan udah di invite ke Google Classroom. Dia udah di invite ke Google Classroom. Kamu masuk classwork atau tugas kelas, nanti materi yang bagian video ini, yang bagian link ke video ini, kamu komen di situ kalau ada pertanyaan. Secepatnya insya Allah akan saya jawab. Jadi nggak akan dilama-lama, saya akan standby juga. Nanti saya jawab secepatnya insya Allah. Setelah ini akan ada tugas berupa quiz. Jadi saya pengen tahu apakah materi ini sudah cukup dimengerti atau belum. Jadi ada quiz, quiznya nggak banyak, hanya beberapa soal isai. Ada limit waktunya, jadi kalau materinya ini kamu boleh nonton, nggak harus saat jam kuliah aja. Ya kalau jam kuliahnya 8.40, nggak harus jam 8.40. Nggak apa-apa deh, gitu. Khusus 2 minggu ini ya, selama isolasi nggak apa-apa. Kamu kelasnya 10.20, nontonnya nanti mau jam 11, setengah 12, nggak ada masalah buat saya. Itu it's okay. Tapi kalau untuk tugas, nanti akan ada limit waktu. Limit waktunya juga memang nggak akan mepet-mepet sesuai dengan jam kuliah, tapi saya akan kasih limit waktu. Jadi kalau kamu mau ngerjain, dan tugas quiz ini nggak akan jauh dengan apa yang saya omongin, nggak akan jauh dengan PPT yang saya share. Jadi kalau mau ngerjain quiznya dengan baik, otomatis kamu tonton dulu video ini, kamu lihat dulu PPT-nya. Kalau karena quiznya di limit waktunya, otomatis baca ininya juga harus sebelum limit waktunya habis. Limit waktu quiznya habis. Oke. Jadi gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, bebas, bagus banget, boleh nanya di postingan Google Classroom. Mungkin itu aja. Terima kasih udah mau nonton. Terima kasih. Silahkan dipelajari PPT-nya. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin quiznya. Terima kasih udah hadir, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.